Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertempuran Tang Sanzang Family melawan dua Dark Shadow dan Satria Arwah Jahat yang berhasil dimenangkan oleh rombongan Tang Sanzang. Oke guys, dan di awal scene video kali ini kita langsung diperlihatkan ke surga yang masih hancur lebur akibat pertarungan ganas yang kemunculan Raja Kuno Kegelapan. Tentu kalian masih ingat kan? Dan di sini Raja Harta Surgawi sedang mengeluarkan kemampuannya untuk merubah surga seperti semula. Dengan kekuatannya yang menakjubkan, dan di lain sisi ada Dewa dan Guan Yin juga di sana menyaksikan kehebatan dari Raja Harta Surgawi. Hanya dengan ayunan tangan saja dia bisa mengembalikan gedung yang sudah hancur, bahkan juga mengembalikan flora dan fauna. Dan di perbincangan antara Dewa dan Guan Yin ini, Guan Yin mengatakan bahwa kemampuan menciptakan Raja Harta Surgawi memanglah pemandangan yang menakjubkan. Dan entah kenapa sangat terobsesi dengan penciptaan. Jika tidak seperti keinginannya, dia akan mengulanginya sebanyak yang dia mau. Dewa Surga Timur itu juga mengatakan bahwa peran Guan Yin di sini benar-benar membuatku menjadi merasa hormat padanya. Bukankah sifat keras kepalanya itu mirip denganmu? Ucap Guan Yin. Dan dewa ini pun mengatakan ke Guan Yin kalau Raja Harta Surgawi ini mulai bekerja sejak surga terbelah, bahkan merenovasi setengahnya di waktu sendiri. Wow, ini keren banget ya. Kekuatan arwah jahat sudah banyak perubahan dan kekuatan surga akan diuji dari berbagai tingkatan. Aku yakin dewa yang lain juga akan setuju dengan hal itu. Kau adalah pilar surga. Oh alah, kau ini terlalu membesar-besarkan saja, ucap Guan Yin. Dewa itu pun berkata pada Guan Yin, apakah arwah jahat itu akan menculiknya? Guan Yin pun menjawab sudah pasti, dan dewa mengatakan bahwa sebenarnya yang dikhawatirkan itu adalah soal Sang Sutra. Itu benar, ucap Guan Yin. Mereka telah bilang kalau surga lama sudah runtuh dan arwah jahat membangun surga yang baru. Dan kakek dewa itu pun mengatakan kalau di permukaan terlihat damai, mereka akan memakai trik-trik kecil di balik layar. Dan ini akan menjadi perang dingin yang panjang. Wow, ini semakin seru aja anjir udah. Sambil berjalan pelan, Guan Yin mengatakan bahwa orang yang dikirim ke jalur iblis akan merubah misi mereka. Mereka akan merubah untuk membantu Tang Sanzang dan yang lainnya. Kemudian ada seseorang yang memanggil Guan Yin dan berkata, Guan Yin, ini adalah buku yang kuambil dari reruntuhan bangunan istana Taixu. Yang mulia saat ini sedang membereskan di sana. Dan buku-buku ini harus diapakan? Karena si kakek Dewa Jenderal Timur itu tidak mengetahui wanita itu, tiba-tiba Guan Yin pun langsung mengatakan bahwa namanya adalah Ziwei. Kakek Dewa Jenderal Timur pun mengatakan dalam hatinya, aduh sombongnya kau Guan Yin. Dan Ziwei pun langsung menyapa ke si kakek dewa itu dengan, halo Jenderal Surga Timur. Oh pelayan baru, aku jadi iri, kenapa selalu saja ada wanita cantik di sekitaran Guan Yin? Gumam si kakek dewa tersebut. Dan di sini Guan Yin mengajak Ziwei dan meninggalkan Jenderal Surga Timur. Guan Yin juga mengatakan kalau tidak ada apa-apa lagi aku akan permisi dulu. Karena surga telah terbelah, akan selalu ada tugas yang harus dikerjakan. Berhati-hatilah, ucap Jenderal Surga Timur. Di sini Guan Yin mengatakan kepada Ziwei masalahnya. Dan Guan Yin mengatakan kalau memang ada masalah, buatlah catatan. Dan kembali lagi ke muka si kakek dewa. Ternyata Jenderal Surga Timur sedang mencemaskan rombongan Tang Sanzang. Grup Tang Sanzang pasti tidak akan kesulitan menghadapi arwah jahat biasa. Tapi jalur iblis penuh dengan bahaya. Apakah arwah jahat akan mempertaruhkan semuanya untuk ke sana? Dan scene pun akan berpindah ke rombongan Tang Sanzang nih. Inilah yang kalian tunggu-tunggu kan. Mereka kemarin menang melawan Dark Shadow dan menyuruh dua Dark Shadow itu pun untuk pergi. Dan sebelum Dark Shadow itu pergi, langsung diperlihatkanlah wajah seram dari Virupaka.
atau Raja Surga Selatan. Virupaka mengatakan Tang Sanzang, siluman pasir, dan yang lainnya memang benar mereka yang telah berhasil melewati berbagai cobaan di jalur iblis. Aku tak boleh meremehkannya. Karena kalau 2 Dark Shadow saja tidak cukup untuk mengalahkan kalian, aku sendirilah yang akan melawan kalian. Dan tibalah Virupaka di hadapan rombongan Tang Sanzang. Bailang langsung mengatakan, siapa dia? Sepertinya dia adalah bos dari kedua arwah jahat ini. Tang Sanzang pun mengatakan bahwa dia adalah Jenderal Surga Selatan. Dengan terluka parah, 2 Dark Shadow itu pun terkejut dan bahagia karena Jenderal Surga Selatan datang. Dan rombongan Tang Sanzang pasti langsung akan dihabisi. Aoksu mengatakan Virupaka ini adalah di tingkat yang jauh berbeda dengan 2 Dark Shadow itu. Dan Yehu langsung menjawab, apakah dia sekuat itu? Wujing pun bergumam, tak kusangka ternyata dia juga tercemar. Baji pun yang ikut melihatnya agak terkejut karena mendengar perkataan bahwa salah satu dari keempat jenderal surga ada di hadapannya sekarang. Dan seperti kalian yang ketahui guys ya, bahwa Baji itu matanya seperti diikat sama rantai gitu guys, jadi dia nggak bisa melihat namun dia bisa mendengar aja udah. Oke lanjut, bicaralah dengan tindakan dan aku ingin ini berpikir dengan cepat, ucap Virupaka tersebut. Tanpa banyak basa-basi lagi, Virupaka pun langsung mengeluarkan kotak ajaibnya sambil teriak, nona-nona dan tuan-tuan, ini adalah hadiahku untuk kalian, yaitu cermin harta abadi. Semuanya langsung terkejut dan Yehu menanyakan bisa apakah cermin itu. Dan cermin itu pun langsung mengeluarkan cahaya yang sangat berkilau, layaknya sinar matamu yang begitu indah kupandang, namun aku tak bisa memilikimu. Hehehe. Dan setelah semuanya terpancarkan oleh cermin itu, tiba-tiba Aoksu bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Bailang pun mengatakan, tak ada apapun yang terjadi. Mereka semua menghilang setelah pancaran sinar tadi. Apa mungkin tadi itu teknik melarikan diri? Wow, masa iya sih? Baru datang udah kabur. Guru mereka menghilang, ucap Bailang. Tang Sanzang pun mulai curiga bahwa ada yang tidak beres. Karena tadi di hadapannya ada 2 Dark Shadow dan juga Jenderal Surga Selatan juga ada di sana. Dan Bailang langsung terlihat cemas. Sedangkan Yehu, si kucing oren itu langsung teriak, Xiao Yu menghilang. Dan Bailang langsung berlari ke arah Yehu dan bertanya dengan panik, apakah kamu tidak mengawasinya? Yehu menjawab bahwa dia tadi memejamkan mata saat ada sinar yang keluar dari cermin tersebut. Wah, kayaknya makin seru aja nih film karena di sini Xiao Yu telah menghilang. Tang Sanzang pun langsung mendekati cermin itu dan berkata, mengapa bukan mereka yang menghilang? Mungkin saja yang terkena sesuatu adalah kita. Cermin ini adalah intinya, ucap Tang Sanzang. Dan benar saja ternyata rombongan Tang Sanzang semuanya masuk ke dalam cermin abadi. Dan yang tersisa di luar hanyalah Xiao Yu. Bailang dengan paniknya langsung melihat kaca itu dan memanggil Xiao Yu. Saat Xiao Yu memanggil Bailang dari luar, tentu saja mereka semua terkejut. Virupaka mengatakan, kalian tak berdaya lagi sekarang kan? Kalian telah aku kurung di dalam dimensiku. Kalian tidak akan bisa keluar dari dimensi ini walaupun dengan cara apapun. Dan kalian sudah tamat, ucap Virupaka. Dan Bailang tak segan-segan ingin menghancurkan cermin abadi itu dengan pukulannya. Yap, bam! Tangan Bailang ditangkap oleh Tang Sanzang. Dan juga mengatakan percuma saja karena sekarang kita ada di dalam cermin. Kita hanya bisa berdoa dan bersabar karena cermin ini hanya bisa dihancurkan dari luar. Tang Sanzang berpikir bahwa tidak ada orang lain yang tidak masuk ke cermin ini. Dan boom, ternyata Baji tertinggal di luar cermin itu. Itu aku Baji yang tertinggal di luar cermin. Tang Sanzang pun dari dalam cermin langsung teriak, Baji, hancurkan cerminnya, paksa mereka membebaskan kami, hanya kaulah satu-satunya harapan kami. Sambil tertawa Virupaka itu mengatakan, bagiku siluman babi itu bukanlah apa-apa. Kalian lucu sekali mempercayai harapan kalian pada siluman babi ini. Dan Virupaka pun langsung mengeluarkan sesuatu dari kotak ajaibnya, yaitu monster gurita raksasa. Bam! Gurita itu pun keluar dan langsung menerkam Baji dan berhasil melilit Baji dengan tangan gurita yang banyak itu. Baji mengeluarkan kekuatan dan tetapi sepertinya Baji akan susah keluar dari lilitan itu. Xiao Yu
terus menyemangati Baji dengan berkata, "Ayo Baji, jangan kalah dengan gurita raksasa itu." Dan datanglah Virupaka di hadapan Xiaoyu. "Hello Nona Naga Xiaoyu, aku akhirnya bisa menemukanmu." Dan tangan Xiaoyu pun digenggam oleh Virupaka. "Kau ini mempunyai potensi yang tak terbatas. Berhentilah membuang waktumu dan ikutilah denganku." Xiaoyu pun langsung berteriak, "Lepaskan!" Baji yang mendengar teriakan Xiaoyu langsung menggigit tangan gurita itu dan bam! Baji langsung membanting gurita raksasa itu sontak. Xiaoyu pun terlepas dari genggaman tangan Virupaka. Virupaka pun langsung terkejut. Baji di sini tidak menyia-nyiakan kesempatannya dan langsung menerjang Virupaka dengan kepalanya. Dengan berteriak, sundulan babi mengamuk. Bam! Virupaka langsung terpental dan dua Dark Shadow yang menyaksikan itu pun langsung terkejut. Dan Baji langsung bilang kepada Xiaoyu, "Tenanglah Xiaoyu, aku akan melindungimu. Sebagai balasannya, biarkan aku menyentuh dadamu setelah ini selesai, oke?" Emang si babi ini dan ngeselin banget ya. Lagi genting-genting gini dia malah sange anjir udah. Lanjut ke topik, Virupaka yang tadi terpental karena sundulan Baji pun berkata, "Kau cuma siluman babi. Namun kau berani menantangku dan kekuatanmu cukup besar juga ternyata ya. Jika saja tadi aku tak hati-hati, aku pasti sudah terluka." Dan Virupaka pun langsung berubah ke mode seriusnya. "Akan kubuat kau merasakan kematian yang menyakitkan." Dan si Shinji season 4 chapter 43 ini pun berakhir. Gimana guys? Lagi seru-serunya gini tapi malah berakhir. Buat kalian yang terus penasaran sama kelanjutannya, jangan lupa pantengin terus channel ini. Tinggalkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video dari Mimin ya. Dan like juga ya biar Mimin semangat bikin videonya. Salam dari Mimin di sini. Bye bye.